Kembali di NTV Sports, Sobat NTV, Liga Primer Inggris akhir pekan ini akan jadi panggung bagi Liverpool untuk memastikan gelar. Dengan catatan minimal imbang saja saat menjamu Tottenham Hotspur di Anfield Stadium. Selain gelar juara, perebutan tiket ke kompetisi Eropa musim depan dari Liga Inggris juga masih sengit. Kita akan tanyakan seperti apa jalannya Liga Inggris pada akhir pekan nanti, tentu bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy, thank you bisa kembali bergabung bersama kami di NTV Sports. Selamat malam Mona. Bung Joy, ya kita tahu Liverpool tinggal satu poin lagi, artinya menahan imbang Spurs saja ini sudah bisa menuntaskan urusan maju sebagai juara di Premier League. Bacaan Anda bagaimana Bung Joy? Iya betul Mona, secara matematis memang Liverpool bisa saja tidak menjadi juara kalau kalah dalam 5 pertandingan terakhir ya. Tapi kan kalau kita lihat statistiknya itu hal yang agak tidak mungkin. Apalagi 3 kan oleh Arsenal, kalau Arsenal memenangi 5 pertandingan sisanya, 4 pertandingan sisanya. Iya. Jadi memang boleh dikatakan sudah di tangan gelar Liverpool ini, dan ini sebetulnya menjadi gelar penghibur ya. Karena gelar terakhir Liverpool kan di Liga Primer itu beberapa tahun yang lalu dan disebut dengan juara COVID. Dan itu bagi mereka cukup menyakitkan ya, bagi penggemar Liverpool juga sangat menyakitkan. Meskipun sebetulnya mereka sangat layak waktu itu karena memang penampilannya luar biasa sebelum badai COVID menerjang. Bahkan setelah itu pun sebetulnya pada era Jurgen Klopp kan mereka bersaing ketat dengan Manchester City. Bahkan mereka sempat mempunyai poin akhir itu 90-an lebih ya, 97 kalau tidak salah. Hanya terpaut 1 poin dari Manchester City. Ya. Jadi memang betul-betul menyakitkan bagi klub ya. Sekarang mereka dengan 80 poin sudah menjadi juara. Ya. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu sebagai sebuah perbandingan ya. Ya. Secara poin memang dibandingkan agak jauh. Tapi memang penampilan klub lain, penampilan Liverpool sendiri, terutama kalau kita bicara bitter rivalnya kan misalnya Manchester City sedang buruk musim ini, Arsenal juga sudah beberapa musim jadi runner up, sekarang kemungkinan besar akan menjadi runner up lagi gitu. Jadi itu juga pahit. Gitu loh. Tapi menurut saya lawan Tottenham Hotspur 1 poin saja bukan hal yang sulit bagi Van Dijk. Tapi Bung Joy, Tottenham Hotspur ini juga kira-kira akan memberikan perlawanan mati-matian nggak? Berjuang mati-matian karena kalau tidak mereka juga terancam turun kasta nih, terdegradasi. Saya kira kalau terdegradasi agak jauh ya. Spurs memang sedikit di dalam berada di atas hovering, di atas zona merah. Tapi rasanya mereka akan lebih konsentrasi ke Liga Eropa ya. Karena kalau mereka bisa juara di Liga Eropa, mereka nggak usah di 4 besar atau 5 besar Liga Inggris, mereka bisa langsung ke Liga Champions. Jadi mereka tetap akan konsentrasi di Liga Eropa, mungkin tidak terlalu konsentrasi lagi di PL, asal saja jangan terrelegasi atau terdegradasi. Jadi saya rasa sih tim ini punya kemampuan untuk bertahan lah. Agak mustahil mereka turun kasta ke Championship. Bung Joy, apa kira-kira yang menjadi faktor utama yang membuat laju Liverpool sepanjang musim ini bisa dibilang smooth, tidak ada kesulitan, hingga pekan ke-33 mereka ini hanya kalah mungkin 2 kali ya kalau nggak salah? Betul. Ya, baru 2 kali mereka kalah, salah satunya dari Nottingham Forest. Apa rahasianya Liverpool nih? Ya, saya rasa karena memang kan Arne Slot ini meneruskan apa yang sudah dibangun oleh Jurgen Klopp ya. Dan dia mempelajari betul apa yang sudah terjadi pada era Jurgen Klopp. Dia tinggal menyelaraskan dengan gaya dia yang agak sedikit berbeda, tapi menurut saya secara backbone tidak ada yang sedikit berubah gitu. Cuma memang konsistensi saya kira masih butuh dibangun lagi ya, karena saya kira mereka terjungkal di Liga Champions setelah penampilan yang sangat konsisten di babak kualifikasi kan. Di babak penyisihan bahkan di babak grup mereka nyaris tidak pernah kalah, tapi ketika bertemu tim seperti Paris Saint-Germain mereka seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi konsistensi di level tinggi ini yang perlu diperbaiki lagi dari eranya Arne Slot ini. Tapi saya melihat memang harus ada pembaruan terutama di lini depan ya. Ada beberapa pemain yang tampilnya sangat tidak konsisten dan itu butuh penyegaran. Saya kira Slot sudah memikirkan hal itu. Jadi Liverpoolnya memang juga bermain apik gitu ya, Bung Joy. Bukankah bisa dibilang kalau tim-tim Inggris lainnya yang lagi melempem seperti Manchester City, bahkan Chelsea? Ya,
memang ada masalah dengan Manchester City ya, terutama kalau kita lihat beberapa pemain kunci mereka cedera, bahkan pemain yang paling diandalkan oleh Pep Guardiola kan sudah lama patah kaki gitu loh. Jadi memang pilihan permainan dari Pep Guardiola ini sangat buruk di musim ini. Jadi kalau mereka sekarang sudah berada di posisi 3 besar saja, menurut saya itu hal yang sudah sangat meyakinkan. Chelsea juga demikian, inkonsistensinya sangat tinggi, kadang-kadang sangat bagus, kadang-kadang sangat jelek gitu loh. Tapi mereka sekarang bertahan di posisi 5 besar, saya kira sudah akan jadi tujuan ya. Mereka sekarang sudah terlempar sih, ada di posisi ke-6, tapi saya rasa dengan lawan head to head mereka untuk ke posisi Liga Champions tinggal Newcastle United. Dan Newcastle menurut saya menjadi pesaing yang luar biasa bagi Chelsea, karena Chelsea akan memainkan 3 pertandingan yang sulit dari 5 pertandingan sisanya, diantaranya melawan Liverpool, melawan Newcastle sendiri, kemudian melawan Manchester United. Oke. Bung Joy, kita balik sedikit ke tadi Anda sempat menyinggung Arne Slot, Bung Joy. Tadi kalau misalnya dipikir-pikir sebenarnya di awal musim banyak yang meragukan kemampuan Arne Slot ya. Bahkan awal musim ini tidak ada yang memprediksi Liverpool bisa jadi juara. Menurut Anda apa keistimewaan pelatih Belanda ini? Ya, bahkan hampir semua penggemar Liverpool ya mempertanyakan, aduh ini gimana ya setelah era Klopp dipegang Slot, yang kan Slot ini kalau di antara pelatih-pelatih di Eropa kan nyaris tidak mendapatkan banyak sorotan. Tapi menurut saya dia melatih Liverpool ini dengan cerdik sekali menurut saya. Jadi dia tidak selalu mengandalkan gegenpressing seperti yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp, tapi dia mengembalikan pola permainan Liverpool lama ketika zamannya Kenny Dalglish, Ian Rush dan kawan-kawan di era tahun 80-an ya. Jadi mereka bermain lebih seimbang, lebih mengembangkan permainan dari belakang, memperkuat lini tengah. Apalagi kalau kita bicara pemain seperti Gravenberch, itu tampil sangat meyakinkan, dan Szoboszlai juga di lini tengah, sehingga kemudian sebetulnya lini tengah betul-betul menjadi backbone dari permainan Liverpool. Tidak lagi frontal menyerang gegenpressing seperti Jurgen Klopp. Tapi memang ada sedikit perubahan dalam cara mereka bermain karena inkonsistensinya. Dan gegenpressing yang diperkenalkan oleh Klopp memang tidak terlalu fix dengan materi pemain sekarang, karena membutuhkan bukan saja keterampilan yang sangat tinggi, tapi juga stamina sangat tinggi. Kalau kita ingat era Jurgen Klopp itu banyak sekali pemain yang cedera. Sekarang kan tidak terlalu banyak pemain Liverpool yang cedera. Bung Joy, selain Arne Slot, pelatih dari Belanda, 3 pemain di Liverpool juga ada yang asal dari Belanda. Ada Virgil van Dijk, kemudian ada tadi yang Anda sebutkan Gravenberch, di lini depan ada Cody Gakpo. Menurut Anda seberapa sih signifikan atau konsistensi pemain Belanda ini berkontribusi terhadap kemajuan Liverpool? Ya, Van Dijk tetap benteng yang kokoh ya, meskipun dalam beberapa pertandingan terakhir juga penampilannya tidak konsisten ya. Sering sekali terlambat, gagal melakukan sapuan bersih, jadi Liverpool kebobolan juga gitu. Tapi Van Dijk kan udah diperpanjang. Gravenberch menurut saya di paruh pertama luar biasa, agak menurun di paruh kedua. Cody Gakpo menurut saya butuh lagi konsistensi untuk tampil di depan. Beberapa kali dia kehilangan momentum sebetulnya, dan beberapa kali juga udah tidak menjadi pemain inti, dia masuk sebagai pemain cadangan. Jadi menurut saya Gravenberch tetap harus berkembang, dia harus konsisten seperti di paruh pertama. Gakpo menurut saya penampilannya baru 30 atau 40%, dia bisa lebih dari itu. Dan kalau mereka ini bertiga bisa improve bareng, saya rasa Liverpool sulit juga ditahan di musim depan. Selain Van Dijk yang tadi diperpanjang, Mohamed Salah juga diperpanjang kontrak ya bersama dengan Liverpool ya. Dan saya merasa Mohamed Salah ini sangat berperan besar dan calon kuat sepatu emas. Dia punya 27 gol dan 18 assist. Meskipun Liverpool ganti pelatih dari Jurgen ke Arne Slot, tapi ketajaman Salah ini tidak berubah. Seperti apa peran Salah dalam strategi Arne Slot musim ini? Ya, saya rasa dia tetap menjadi kartu as ya. Dia itu sebetulnya kan pemain sayap, bukan striker murni. Tapi memang pemain-pemain yang ditempatkan sebagai striker murni, entah itu Nunes, entah itu Luis Diaz, atau siapapun yang
atau kadang-kadang juga Cody Gakpo itu selalu memberi ruang kepada Salah, dan Salah selalu diberi ruang yang cukup dengan umpan-umpan panjang ke arah sektor kanan. Dia sekali-sekali langsung melakukan cutting off, dan ini yang membuat dia berbeda dengan pemain lain karena keterampilan dan kecepatannya agak sulit disaingi oleh pemain belakang lawan. Dan dia dalam 2 atau 3 musim terakhir memang selalu menjadi kartu as Liverpool. Dan ini yang tampaknya juga masih akan menjadi warna tersendiri ya bagi Liverpool di musim depan, karena setelah perpanjangan kontrak sih kan berharap dia penampilannya naik lagi. Kemarin kan penampilan dia agak turun, 3 atau 4 pertandingan dia tidak bikin gol atau tidak bikin assist karena kontraknya menggantung. Tapi setelah kontraknya diperpanjang, saya rasa sih dia akan kembali ke pola permainan terbaiknya, karena dia adalah salah satu pemain dari sedikit pemain yang mampu menjaga kondisi fisiknya sangat baik ya. Iya. Dia punya rezim staminanya itu sulit ditandingi. Mungkin hanya Cristiano Ronaldo yang bisa menandingi. Oke, Ya. Bung Jo, kita akan bahas sedikit siapa yang akan menemani Liverpool dan Arsenal untuk masuk ke Liga Champions musim depan, karena untuk masuk ke sana harus ada di peringkat 5 teratas ya klasemen. Ya. Musim ini kira-kira tim kuda hitam mana saja nih yang akan mendampingi Liverpool dan Arsenal? Yang paling jelas kelihatan kan Nottingham Forest. Kemarin mereka mengalahkan Tottenham Hotspur kan. Sekarang mereka ada di posisi keempat. Dan rasanya Forest akan menjadi kuda hitam di posisi 5 besar. Yang rame berebut itu Newcastle dengan Chelsea. Karena mereka berada di posisi ke-5 dan ke-6. Sementara Chelsea akan mendapatkan lawan-lawan yang berat pada 5 atau 4 pertandingan sisanya. Masih akan ketemu Liverpool, masih akan ketemu Newcastle sendiri, artinya direct kompetitornya akan ketemu. Siapa yang menang antara Chelsea dan Newcastle, dia yang akan ke Liga Champions. Tapi Newcastle sudah punya tempat di Liga Eropa karena dia memenangi EFL, jadi dia udah agak tenang. Chelsea yang harus masih harus berjuang ya untuk bisa masuk langsung ke posisi 5 besar. Tapi rasanya sih kalau Anda tanya siapa kuda hitam, tentu saja Nottingham Forest. Ini agak mengejutkan karena hampir semua pemainnya pemain muda dan mereka baru saja naik promosi. Jadi ini akan menjadi warna tersendiri ya dari Liga Inggris. Oke, apa yang faktor yang membuat Nottingham Forest ini bisa berbicara lebih banyak di Liga Domestik ini? Ya, PD mereka luar biasa. Mereka tampil tanpa rasa takut sekalipun. Pelatih mereka juga menurut saya cukup jenius ya, memainkan pemain yang saya rasa pemain dengan tipe fighter semua. Dan ketika kita melihat Nottingham Forest ini seperti pemain yang kita melihat pemain divisi Championship yang main dengan divisi Premier gitu loh. Dan setiap kali mereka bertanding mereka nggak ada takutnya. Jadi ini yang menurut saya Liverpool aja kan kalah pada pertandingan pertama mereka di Forest kan. Jadi memang ini tim yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka konsisten. Jangan sampai seperti Leicester udah jadi juara kemudian turun peringkat, naik lagi, turun lagi gitu loh. Cuma memang Leicester ini kan punya masalah internal yang cukup dalam ya. Mudah-mudahan Nottingham Forest tidak terkena masalah. Jadi fighting spirit itulah menjadi kunci ya. Artinya Tottenham nanti pada hari Minggu ini harus benar-benar mengunci kemenangan atau setidaknya tahan imbang ya melawan Spurs, karena kalau tidak nanti akan lebih repot ke depannya, ada Chelsea, ada Arsenal. Betul, dan menurut saya karena memang persaingan di Liga Inggris ini agak sulit ditebak ya kalau di 5 ke bawah. Semua tim harus fight di bahkan sampai pertandingan akhir. Karena kan dengan koefisien sekarang yang lebih baik dengan 5 wakil di Liga Champions, Inggris kan sebetulnya peluang untuk menempatkan satu lagi wakil. Kalau nggak Manchester United ya Tottenham Hotspur. Kalau mereka mampu meraih gelar di Liga Eropa. Jadi bagi Tottenham Hotspur, saya rasa memang hidup mati mereka ada di Liga Eropa. Kalau buat saya sih lupain aja Liga Inggris asal jangan terdegradasi. Karena sekarang toh mereka sudah berada di posisi 14 atau 15, tapi masih agak jauh dengan zona merah. Jadi saya rasa sih mereka akan lepas di Liga Premier, mereka akan kejar di Liga Eropa. Jadi sebenarnya juga harus berterima kasih kepada Jurgen Klopp ya, karena pemain-pemain Liverpool saat ini juga merupakan skuad warisan dari kepemimpinan beliau. Jadi kalau kita lihat juga sebenarnya Arne Slot tidak terlalu banyak belanja pemain. Betul, dan apa yang dibangun oleh Jurgen Klopp kan sebetulnya udah sangat jadi. Bahkan katakanlah kalau tidak ada Manchester City, mereka sudah
Klopp ini kan sudah juara lebih dari 3 kali gitu kan. Tapi memang bitter rivalnya kan Manchester City sekarang lagi ngedrop juga gitu. Itu blessing in disguise lah bagi Arne Slot. Tapi bagaimanapun memang apa yang ditinggalkan oleh Jurgen Klopp ini betul-betul membuat Arne Slot ini kerjanya nggak terlalu keras. Meskipun menurut saya juga dia tidak terlalu banyak butuh pemain di musim ini. Tapi musim depan menurut saya ada beberapa pemain yang memang harus diganti. Tapi saya rasa sih di sektor tengah sudah cukup kuat, di sektor depan mungkin ada beberapa pergantian. Di belakang saya rasa kalau Gomez dalam kondisi terbaiknya dia sudah tidak perlu lagi untuk menambah pemain belakang. Saya kira kiper mungkin Marsdashvili akan datang kan, jadi rasanya sih kan si itu mau pergi kiper nomor 2-nya. Saya rasa itu akan menjadi pengganti yang bagus ya untuk Alisson Becker. Baik, Bung Joy, bola ini kan bulat ya. Kalau misalnya Spurs yang menang, apa yang terjadi? Nggak masalah karena Liverpool masih punya 3 pertandingan setelah itu. Tapi ada lawannya berat. Lawan Chelsea ada 2 pertandingan di Anfield. Jadi nggak mungkin lah, kan tinggal butuh satu poin. Imbang Masa aja dari 4 poin, dari 4 pertandingan 1 poin aja nggak bisa kan. Untuk tim seperti Liverpool itu hal yang cukup mustahil. Oke, kita nantikan hari Minggu ini kita akan terkonfirmasi apakah Liverpool akan menjadi klub Inggris tersukses sah ya untuk Premier League. Sebetulnya kan sudah sah kalau dari sisi trofi. Untuk 5 besar tadi boleh dikonfirmasi lagi siapa saja yang akan nanti mendapatkan tiket menuju Liga Champions musim depan? Kalau yang sudah jelas kan Liverpool, Arsenal, kemudian Manchester City, saya kira yang keempat adalah Nottingham Forest. Kelima menurut saya harus memilih Newcastle United. Kenapa? Dan Chelsea harus merelakan tempatnya, kecuali dia bisa menang lawan Newcastle dalam Kenapa Chelsea nggak Anda pilih, Bung Joy? Chelsea kurang konsisten penampilannya, sementara Newcastle meskipun menurut saya juga inkonsisten, tapi menurut saya penampilan Sandro Tonali luar biasa, Alexander Isak luar biasa. Tim mereka juga penuh dengan kemauan untuk maju ke Liga Champions ya. Sementara menurut saya Chelsea masih butuh ruang untuk improve. Wah, jangan sampai fans Chelsea nonton tayangan ini, Bung Joy. Bisa repot kita. Tapi ya posisi mereka kan sekarang tidak terlalu menguntungkan juga. Mereka masih harus ketemu Manchester United, masih harus ketemu Newcastle, masih harus ketemu Liverpool. Itu bukan tim-tim yang mudah dikalahkan juga. Kalau Aston Villa bagaimana peluangnya? Villa saya kira cukup impresif ya penampilannya musim ini, tapi saya rasa untuk bersaing dengan Newcastle terutama untuk maju ke putaran Liga Champions agak berat karena memang penampilan mereka setelah mereka tersingkir juga di Eropa memang terus menurun. Dan ini yang membuat kekhawatiran banyak pihak juga. Tapi so far sebetulnya dari sepanjang musim ini penampilan Aston Villa luar biasa. Dan dia kalaupun bisa menembus Liga Champions, menurut saya itu juga mereka sah aja gitu. Artinya mereka layak mendapatkan tempat itu. Tapi perjuangan mereka, menurut saya Aston Villa sudah memainkan 34 pertandingan, sisa 4 pertandingan agak berat bagi mereka karena ada beberapa tim direct kompetitornya masih ada 5 pertandingan. Dan ini yang membuat jalan mereka sangat berat ya menuju ke Liga Champions. Oke, terima kasih Bung Joy untuk obrolannya malam ini. Selamat beristirahat, selamat malam. Sama-sama, terima kasih.